Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba yang mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan mudah-mudahan pula ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak lan ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo kita lajengaken anggenipun ngaos kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib, kitab Thaharah tentang at-targhibu fil muhafazati alal wudu'i wa tajdidihi. Anjuran, dorongan untuk menjaga dan memperbaharui wudu. Kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sauban radhiyallahu anhu, saking sahabat Sauban, mugi-mugi Allah ngeridhoi. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, istaqimu walang tuhsu. Beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus shalah, bahwa
sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Dan tidak akan menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Rawahu Ibnu Majah bisanadin sahih. Wal Hakim, dan juga Imam Hakim berkata, ya, sahih ala syartihima, sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, saddidu wa qaribu, berlaku luruslah, wa qaribu, dan berusahalah untuk mendekati, yakni mendekati yang lurus, ya, karena kita tidak bisa menjadi orang yang perfect, ya, perfeksionis, ya, enggak mungkin. Kalau lan panjenengan sanes nabi, sanes malaikat, sanes bidadari, jadi enggak mungkin kita perfect. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khairu a'malikumus shalah, bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Mari kita lihat dulu penjelasan ulama tentang hadis yang kita bahas di malam hari ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk beristiqomah, lurus di atas ketaatan. Meskipun manusia tidak akan mampu menyempurnakan seluruh amal secara sempurna, mesti wonten kirangipun. Lalu beliau menegaskan amal terbaik itu adalah sholat, dan menjaga wudhu tanda keimanan seseorang. Nah, ini makna secara umum saking hadis menika. Hadis ini menggabungkan 4 perkara. Yang pertama, perintah beramal. Yang kedua, realita kelemahan manusia, kenyataan menungso kuwi lemah, dhaif, ya, sering salah, sering lupa. Yang ketiga, penetapan amal yang paling utama. Yang keempat, tanda keimanan yang tersembunyi dalam amal lahir. Nah, kita lihat yang pertama, istaqimu. Di sini ada perintah. Ya, kita diperintahkan supaya istiqomah, lurus di atas iman, lurus di atas tauhid, lurus di atas ketaatan, lurus dalam menjalankan perintah Allah dan anabihi sedaya awisanipun Allah. Sehingga istiqomah itu mencakup, ya, istiqomah dalam akidah, ibadah, istiqomah dalam akhlak dan muamalah. Sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, jadi istiqomah itu mencakup agama lahir maupun batin. Jadi batin juga lurus istiqomah. Ampun ngantos lahirnya puateng tapi atine menyimpang, ya, seperti orang munafik. Ya, fisiknya di masjid ngaji, sholat jamaah, tapi hatinya membenci syariat Islam. Itu berarti belum istiqomah secara lahir dan batin. Malah bahkan menipu Gusti Allah. Ya, orang munafik itu pekerjaannya menipu orang beriman, menipu Allah Subhanahu wa taala. Walang tuhsu, dan kalian tidak akan mampu menghitungnya, yakni menghitung pahalanya, dan juga tidak mampu menyempurnakannya. Jadi kalau kita dituntut menyempurnakan seluruh agama, nggak mampu jamaah, betul mampu. Jadi dari sini kita mengambil pelajaran, kalau mengerjakan amalan yang disunahkan, dicontohkan syariat saja kita nggak sanggup, maka jangan sampai menambah-nambah. Nah, gak usah neko-neko minteri Kanjeng Nabi. Cukupkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah
agama. Kalau masalah dunia, silakan Anda berkreasi, berinovasi, menemukan penemuan-penemuan baru, silahkan untuk urusan dunia. Islam nggak membatasi itu. Nah, ini bukan berarti melemahkan kita, tidak ya, tapi untuk menunjukkan realita, kenyataan. Jadi kalau bapak ingin mencari istri yang sempurna, nggak akan ketemu. Ibu juga demikian. Kalau ingin mencari pasangan yang sempurna, perfect, nggak akan ketemu. Mesti ada kekurangannya. Tapi jangan lupa, di balik kekurangan pasangan kita, pasti juga banyak kelebihannya. Begitu juga dalam diri kita. Kita sama-sama menyadari. Begitu juga orang tua kita, anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, semuanya tidak ada yang sempurna. Inilah ujiannya. Jadi kalau ingin cari teman yang sempurna, ya nggak akan ketemu, Bu. Nggak akan ketemu, Pak. Ya. Nah, taib. Maka sadarilah, manusia itu lemah. Sehingga hadis ini, walang tuhsu ini sekali lagi untuk menanamkan kepada kita kerendahan hati. Ampun ngantos kelolaan panjenengan takjub, ujub, ya, merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Apalagi nyuwun sewu, jangan sampai takabur, sombong dengan apa yang sudah kita capai. Kita terus andap asor, rendah hati. Ya, sehingga dengan memahami ini akan hilanglah sifat-sifat yang tercela dalam hati kita, seperti tadi itu, sombong, ujub, ria, itu akan hilang dengan menyadari ya kekurangan kita itu. Jujur ya, kita itu tidak bisa beramal soleh tanpa pertolongan kemudahan dari Gusti Allah. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi terus minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dalam sholat kita, di penghujung sholat kita sebelum salam. Ya Allah, bantulah aku untuk ya mengingatmu, ya, beribadah kepadamu dengan baik, bersyukur kepadamu dengan baik. Nah, jadi hadis ini juga mendorong kita agar semangat untuk beristighfar, memohon ampun, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kalian tidak akan mampu menyempurnakan semua amal dengan sempurna, maka jangan putus asa, terus memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Wa'lamu, ketahuilah, anna khairu amalikum as-shalah. Amal kalian yang paling utama adalah sholat. Yang paling agung adalah sholat. Alhamdulillah. Ya, maka jangan tinggalkan Bapak Ibu berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, dan seterusnya. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat itu penting jamaah, sebab sholat adalah tiang agama. Dan nanti di akhirat, awwalu ma yuhasabu indallah as-sholah. Amal yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholat kita baik, maka yang lain akan baik. Kalau sholat kita buruk, yang lain akan buruk. Nah, maka perbaikilah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Dan ketahuilah, ya, Waalaikumsalam, penghubung langsung antara hamba dan Allah adalah sholat. Dengan kata lain, sholat itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Terutama ketika kita sujud, kata Rasul, kondisi yang paling dekat antara Allah dengan hamba adalah saat sujud. Mila menika nalika panjenengan sujud supados ngekeh-ngekehake donga nyuwun marang Gusti Allah. Silakan minta apa saja. Allah pasti akan
mengabulkannya. Dan pengabulan dari Allah bisa dalam bentuk kontan yang kita minta, bisa dalam bentuk pengampunan dosa, bisa dalam bentuk diselamatkan dari musibah, bisa dalam bentuk doa itu disimpan menjadi pahala di akhirat. Yang jelas setiap panjenengan dungo mesti dikabulkan. Dan Allah lebih tahu bentuk pengabulannya. Karena bisa jadi misalipun Bapak dungo, ya Allah kula nyuwun yatra 1 triliun. Nah, Allah tahu iki latake 1 triliun dadi wong gak apik iki. Misalipun nggih, misalipun. Allah tahu maka diganti yang lain. Dikasih kesehatan, anak cucu sehat ya, ibadah lancar, ngajine lancar, sedekah lancar senajan uripe pas-pasan. Itu kan lebih baik. Ya jujur Pak, Anda punya uang banyak mungkin nggak bisa tidur. Ya. Pertama bingung, engko lak ben kelong itu pasti dihitung. Aduh, mau belanja sak meneh kelong meneh. Itu pertama. Kedua bingung ngentek nih, ki opo duit misalnya. Nah, biasanya lah duit akeh neko-neko pikirane. Lah kan duit kan ayem pikirane. Gak mikir pingin iki, pingin iku, lama duit akeh. Nah, pingin ini macam-macam. Sing gak pingin wayu malah pingin wayu kan. Nah, nanti malah stres ibu. Aduh, bojoku soge malah rabi papat ya gitu kan. Dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang Bapak dan Ibu gak kepikiran main di pantai Kute ya, delok turis. Kenapa? Gak ada duit. Alhamdulillah pengajian sudah bahagia. Coba duit ya ke. Paling pikirannya presidi kemana? Ya ke Eropa ya dan sebagainya. Nah, jadi jamaah yang berbahagia sekali lagi kita harus yakin Allah lebih tahu tentang kita. Ya, jadi semua yang Allah putuskan itu yang terbaik. Nah, begitu ya. Nah, yang paling membahayakan itu, yang paling menakutkan itu bukan masalah ya doa kita dikabulkan dan tidak, kan itu mesti dikabulkan. Tapi yang mengkhawatirkan kita itu adalah ketika Allah mencabut keinginan kita dari berdoa. Ini yang paling berbahaya. Kalau sampai Allah mencabut keinginan kita berdoa, itu musibah. Itu musibah. Jadi ketika Bapak Ibu pateng dungo, maka diistiqomai, terus dijaga. Itu nikmat dari Allah. Berarti tandanya Allah sayang sama panjenengan. Allah tresno marang panjenengan. Nalika jenengan tasik semangat dungo. Nah, tapi lak wis gak pingin dungo, ini tanda Allah murka sama kita. Allah ya marah sama kita. Ini tanda kebinasaan. Sebab doa itu ibadah. Berarti ketika kita dicabut keinginan dungo, berarti dicabut satu ibadah. Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah, kan begitu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu butuh menghubungi Allah, sudah tahu nomornya ya. Kalau belum tahu tak kasih nomornya. Nah, nomornya Allah adalah yaitu 244 ya. Betul ya. 24434 itu nomornya. Yes. Enggak usah kode negara, enggak usah, yang langsung. Allah enggak butuh kode-kode. Kalau nomor kita kan butuh kode area negara kan. Indonesia plus 62. Nah, Singapura plus berapa? Allah enggak butuh itu. Jadi langsung kepada Allah, nangis ya Allah langsung kepada Allah. Syukur kalau bisa diawali dengan Asmaul Husna, sebut nama-nama Allah yang indah ya. Tuh. Wala yuhafid alal wudu ilal mu'min. Ini yang kita bahas berkaitan dengan bab kita. Tidak ada yang terus-menerus menjaga wudu kecuali orang yang benar imannya. Menjaga wudu ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu kesadaran akan ibadah. Nah, yang kedua, orang yang menjaga wudu menunjukkan dia siap untuk sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang ketiga, orang yang menjaga wudu menunjukkan kecintaan kepada kebersihan dan ketaatan. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Karena wudu itu kan sering batal. Lalu kita berusaha menjaga, memberikan perhatian ya.
Dan orang ini nggak kelihatan kalau sedang ibadah. Sebab dia wudhu di rumah, keluar gak ada yang tahu. Betul kan? Gak ada yang tahu. Padahal dia sedang menjaga ibadah. Ini menunjukkan apa? Kejujuran keimanannya. Seperti sekarang, Anda nggak tahu teman Anda itu batal atau tidak, nggak tahu. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Jenengan batal, pura-pura nggak batal juga nggak ada yang tahu. Betul kan? Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, dan indahnya muamalah Umar bin Khattab. Saya kasih cerita tentang kentut ya. Suatu hari Umar bin Khattab buka pengajian. Lalu murid-muridnya datang mendengarkan beliau menyampaikan kajian. Tiba-tiba ada bau yang gak sedap. Habis itu pas mau sholat, Umar lihat muridnya gak ada yang wudhu. Padahal tadi ada suara kentut dan ada bau yang gak sedap ini. Loh, kok gak ada yang wudhu? Akhirnya untuk menjaga, mungkin orang itu malu ya, izin mungkin ya. Apa ngaku aku sengentut gak enak kan. Nah Umar akhirnya apa? Semuanya wudhu. Sampai Umar juga wudhu. Akhirnya wudhu semua. Nah inilah keindahan adab sahabat, menjaga kehormatan salah seorang muridnya ya. Paling sungkan kan, engko misalnya kabeh mau wis gak enak, wah opo sapa padha saling ya buruk sangka kan, paling iki tibano sampai sholat ape dilakokne mau dilaksanakan pancet kena sing wudu. Akhirnya kok wudu kabeh mbek Umar ya. Termasuk Umar ya. Nah, begitu. Itulah kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sekali lagi ini tentang amalan yang luar biasa, yaitu tentang keistiqomahan. Tentang keistiqomahan ya. Maka kesimpulan dari hadis ini, luruslah dalam agama semampu panjenengan. Jangan pernah merasa sempurna. Utamakan sholat, jagalah wudhu, sebab itu tanda keimanan. Tanda keimanan. Masya Allah ya. Tuh. Kemudian di sini ada beberapa tips atau kiat yang bisa membantu kita untuk menjaga keistiqomahan kita. Untuk menjaga keistiqomahan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Di antara ya kiat ya, yang disampaikan oleh para ulama untuk menjaga istiqomahan kita, di sini ada kalau nggak salah ada 15 kiat ya. Ada 15 kiat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Yang pertama ini dia, mendekat kepada Al-Quran. Ini poin pertama ya. Nah, mendekat kepada Al-Quran. Nah, ini. Jadi kalau bapak dan ibu kepingin saged istiqomah, konsisten, ajek, continue anggenipun ibadah, yang pertama mendekat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini tali yang kokoh yang menyambungkan kita dengan Allah. Al-Quran ini penuntun yang tidak akan pernah menyesatkan kita. Sinten kemawon ingkang berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah akan menjaga dan meneguhkan orang itu. Al-Quran juga menenangkan hati. Al-Quran menguatkan langkah-langkah kaki kita. Dan Al-Quran akan menunjukkan jalan keluar ketika kita di dalam gelapnya ujian hidup. Ini yang pertama. Jadi kalau bapak ibu pengen istiqomah, mendekatlah dengan Al-Quran. Yang kedua, kiat kedua, komitmen pada syariat dan amal soleh. Ya, ini yang akan menuntun kita untuk husnul khatimah. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit, surat Ibrahim ayat 27. Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Dan ini enggak didapatkan kecuali dengan kita komitmen. Insya Allah kalau kita komitmen ya dengan syariat dan amal soleh, kita akan
istiqomah. Sedangkan amal soleh sendiri adalah energi ruhani yang menguatkan iman kita. Kiat yang ketiga, meneladani kisah para nabi. Meneladani kisah para nabi. Dalam surat Hud ayat 120, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah-kisah para rasul, di akhir Allah sebutkan manusabbitu bihi fuadak. Ya, dan itu ya Muhammad, kisah-kisah itu ya Muhammad, kami kisahkan kepadamu ya Muhammad agar hatimu teguh. Jadi dengan membaca kisah ya Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi, kisah para sahabat ya, perjuangan para sahabat, itu bisa membantu kita untuk lebih sabar dan yakin. Yang keempat, kiat yang bisa menjadikan kelolaan panjenengan istiqomah adalah memperbanyak doa. Ya, sebab doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman itu apa? Doa. Ya, jangan sepelekan doa. Doa yang bisa Bapak Ibu panjatkan, doanya pendek, dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balikkan ya hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kiat yang kelima agar istiqomah adalah berzikir dan mengingat Allah. Surat Al-Anfal ayat 45. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu, jika kalian bertemu pasukan musuh maka teguhkanlah hati, wadhkurullaha katsira, dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi dengan zikir akan menjaga hati tetap hidup ya, dan hati tetap sadar akan tujuan kita hidup, yaitu zikir. Kiat yang keenam ya, berjalan di jalan yang benar. Jalannya siapa? Yang Bapak Ibu suwun dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Satu, jalannya para nabi. Dua, jalannya para siddiqin, tiang-tiang ingkang jujur. Pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tiga, jalannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Empat, jalannya orang-orang soleh. Itu. Ikuti mereka. Jalannya para salaf. Salaf itu orang terdahulu siapa? Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu ikuti mereka. Yang ketujuh, ya, menempuh proses tarbiyah. Artinya apa? Terus belajar. Jangan berhenti. Sebab orang yang rajin belajar, menuntut ilmu, tanda kebaikan. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah jadikan dia faham terhadap agamanya. Dan untuk paham kita perlu belajar. Terus belajar sambil ya mengamalkan dan bertahap. Jadi belajar itu berkelanjutan. Nah, tadi jangan sampai Anda berhenti belajar. Loh, kok enggak ngaji meneh? Aku wis S3 misalnya. Belajar sampai mati Bapak Ibu. Sebab ini ibadah. Dan ibadah sampai mati. Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan belajar itu enggak bisa instan. Sebab ilmu Allah sangat-sangat banyak, sehingga perlu dicicil. Tiap harus belajar. Ya, seperti panjenengan yang sibuk, nggak sempat baca kitab dan sebagainya, cukup hadir di majelis ini seminggu sekali. Ustadz yang belajar, jenengan tinggal mendapatkan intisarinya. Ya, penak toh? Nah, betul buka kitab ya Mbak, ben ustadz sing sinau kan begitu. Jenengan dongaaken mawon supados kula tetap sehat ya, bisa berbagi ilmu. Nah, begitu. Kalau nggak ikhlas kok, misalnya jenengan berangkat riyin kalau nggak ikhlas. Nah, kemudian yang ke-8, yakin.
jangan dengan jalan yang ditempuh. Nah, jadi kita yakin dengan jalannya para nabi, jalannya para sahabat. Kita yakin, ya. Dan Bapak Ibu jangan merasa sedih dan sepi, kesepian jangan. Ya, kita nggak sendirian. Kita mengamalkan sunnah Nabi ini nggak sendirian. Walaupun ya seperti mau memegang bara api kan begitu. Makanya ben gak panas, ya ditekep sekalian. Mau wolak kurtis demek, rasanya apa? Jingkat panas, tapi lah ditekep sekalian, gak panas gitu. Artinya apa? Dalam beragama harus serius. Ya sudah, bismillah. Aku menempuh jalan ini para nabi, para sidikin, para syuhada. Bismillah. Begitu. Tapi lakur nyoba-nyoba, ya panas jenengan. Enek otis, demek, jingkat, tapi lah tidak pisan. Nggak akan panas, ya malah padam mutisnya. Nah, seperti itu. Jadi biarlah orang yang ngomong apa tentang kita, selama kita di atas kebenaran, di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, jalan terus. Untuk masalah agama, urusan dunia, monggo silakan, Anda bebas ya. Apa kaidahnya? Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal ya muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarang kan begitu. Yang ke-9, agar kita istiqomah aktif berdakwah. Jadi kita harus bergerak ya. Dakwah itu bentuk pengabdian agar hati kita tetap hidup. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 15, "Falidzalika fad'u wastaqim." Maka berdakwalah dan istiqomahlah. Nah, dakwah di sini silahkan. Rasul mengatakan annas kal ma'adin. Manusia seperti barang tambang. Barang tambang itu ada emas, ada perak, ada mangaan ya. Mangan, ada nikel, apalagi? Ada batu bara ya. Bahkan ada pasir, ada gamping ya. Ada batu, itu kan bagian dari barang tambang. Dan masing-masing punya nilai tersendiri, masing-masing punya potensi tersendiri. Emas juga punya nilainya, juga punya fungsinya. Pasir pun punya nilai dan fungsinya. Jadi silakan Anda jadi apa, disitulah Anda berdakwah. Dakwah enggak mesti pengajian seperti ini. Saling mengingatkan tentang akhirat juga dakwah. Mengajak untuk semakin taat kepada Allah juga dakwah. Ya, jadi dakwah itu umum. Ya. Bisa juga dakwah bil hal. Bapak Ibu bersedekah ya, membantu orang yang membutuhkan ya, itu bagian dari dakwah juga ya. Yang ke-10, agar kita istiqomah apa? Dekat dengan orang-orang yang menguatkan. Nah, sebab apa? Manusia kan ada dua macam. Ada orang yang mengajak kepada pintu-pintu keburukan, ada orang yang mengajak kepada pintu-pintu kebaikan. Jadi carilah teman itu orang yang menguatkan kita akan akhirat. Jadi kalau kita lihat orang itu kita rindu sholat misalnya. Ketemu orang itu kita rindu akhirat. Nah, ini cari orang seperti ini. Ya, orang seperti sangat baik ya dan dijaga. Siapa mereka? Yang jelas pertama ulama ya. Kalau dulu zaman Nabi ya Nabi sendiri kan begitu. Dan sahabat, tabiin. Nah, sekarang siapa? Ulama. Orang berilmu, ulama yang lurus, bukan ulama seperti Mama Gufron, bukan ya, Aba Aos, bukan ya, tapi ulama yang betul-betul mengajak umat kepada kebaikan, kepada akidah yang benar gitu kan ya. Sebab saat ini kata ulama ulama yang buruk yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Saya sedih kadang membaca berita, mohon maaf ya. Berita yang saya baca kayak tadi ada seliweran berita lewat di beranda kami, seorang kiai mencabuli santriwati gitu kan ya. Gus menghamili santriwati kan sedih sekali. Pesantren kan tempatnya penjara suci ya, itu pesantrennya penjara suci, tempat menuntut ilmu, tempat ibadah, kok menjadi tempat seperti itu gitu loh. Ini beberapa oknum ini bisa merusak nama baik Islam. Ya, yang lagi viral ya, Menteri Agama menjadi tersangka. Nah, itu kan sedih kita, kan mewakili kita umat Islam kan. Nah, delok niku Menteri Agama nang wong Islam kan begitu akhirnya. Nah, padahal itu hanya oknum, enggak semuanya seperti itu. Ini kan ujian dari Allah ya. Jadi
Maka kita harus betul-betul ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Di zaman akhir ini harus banyak-banyak bertakwa, banyak-banyak sedekah, dungo ya, dan jaga diri masing-masing. Cari teman yang soleh, teman yang baik, teman yang mengingatkan akan akhir. Yang ke-11, percaya penuh akan pertolongan Allah dan masa depan. Nah, dan ini perlu kita lihat, ternyata Islam itu ujiannya luar biasa. Ya, umat Islam itu ujiannya luar biasa. Ya, kita lihat ternyata ya, mereka tetap berjuang sampai titik penghabisan. Nah, karena hidup adalah perjuangan dan ujian. Nah, tapi yakinlah nanti Islam pasti akan menang. Nah, jadi kita itu pasti akan terus ya, akan mati tumbuh tunas baru terus begitu. Itulah perjalanan dakwah. Yang penting kebenaran jangan padam. Kalau yang tokoh-tokoh mati nggak apa-apa, nanti kan akan muncul penerusnya. Nah, makanya kita mendidik ya generasi umat, ada yang melalui sekolah, ada yang melalui madrasah, melalui pesantren ya, melalui majelis taklim, kan begitu. Jadi jangan fanatik kepada tokohnya. Kalau tokohnya mati, selesai. Tapi fanatiklah kepada kebenaran itu. Supaya kalau tokohnya mati, kebenaran tetap disuarakan dan didakwahkan. Itu pesan kami. Nah, begitu. Yang ke-12, agar kita istiqomah mengenali hakikat kebatilan dan tidak terkecoh dengan dunia. Nah, ini penting jamaah. Ini penting. Ya, sebab apa? Kalau kita nggak mengenal kebatilan, kita akan jatuh kepada kebatilan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Araftu syarr la lisyarr lakin litawaqih." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, bukan, tapi agar aku bisa menjaga diri jangan sampai jatuh kepada keburukan. Nah, begitu. Kemudian yang ke-13, menumbuhkan akhlak yang mendukung istiqomah. Apa di antara akhlak yang bisa menjadikan istiqomah? Pertama, sabar. Nah, ini teori ini gampang, tapi prakteknya abot kan begitu. Yang kedua, qanaah, ya, nerimo ing pandum, tidak rakus. Rezeki yang kita dapatkan disyukuri. Ya. Yang ketiga, menjaga iffah, menjaga kesucian diri. Apalagi sekarang zaman canggih, ada AI, grok atau apa itu, mohon maaf ya, yang ibu ketika foto, bapak ketika foto pakai baju, kena aplikasi itu bisa telanjang. Ngeri sekarang. Nah, jadi sekarang zamannya zaman luar biasa. Sulit membedakan ini kenyataan atau ya, rekayasa. Nah, betul itu Bu. Ini bahaya aplikasi ini. Ya, jadi ada aplikasi kalau nggak salah apa grok atau apa itu AI itu kan. Jadi orang pakai baju dimasukkan aplikasi menjadi telanjang. Nah, naudzubillah min dzalik, ngeri sekali. Dan jangan sampai ragu dengan kebenarannya. Ke-14, mendengarkan nasihat orang soleh. Nah, ini. Yang ke-15, mengingat surga, neraka dan kematian. Ini yang paling kuat. Yang bisa menjadikan kita istiqomah ini mengingat akhirat, mengingat kematian. Bayangke ya, besok kita akan mati kan begitu. Sehingga kita akan serius saat ibadah, saat beramal. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Yang terakhir, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memanggil Bilal. Fada'a Bilalan faqala ya Bilal, hai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa kamu mendahuluiku ke surga? Innani dakhaltul barihal jannah fasami'tu khosyataka amami. Tadi malam kata Rasul, aku masuk surga, lalu aku mendengar suara gerakan sandalmu, gesekan sandalmu di depanku. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattu illa shallaitu rak'ataini. Ya Rasulullah, aku tidak pernah sekalipun mengumandangkan azan kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya. Wala asobani hadas, dan tidaklah aku terkena satu hadas ya, illa tawaddatu indah, kecuali aku berwudu
lalu sholat. Faqala Rasulullah SAW bihada. Rasul mengatakan, oh ini dia amalan yang menyebabkan kamu masuk surga. Apa itu? Sholat tuhur. Nah, menjaga sholat sunnah tuhur. Ya, itu kebiasaan Bilal. Setiap habis adzan, kan Bilal tukang adzan ya. Bilal sholat 2 rakaat. Setelah habis wudhu, Bilal sholat 2 rakaat. Itu amalan Bilal bin Rabah yang direkomendasi oleh Nabi. Ini bukan bid'ah, bukan. Sebab Nabi masih hidup. Syariat masih turun. Quran masih turun. Islam belum ditutup. Ya, sehingga yang dilakukan sahabat, yang ditazkiyah, direkomendasi Nabi bukan bid'ah. Sebab Nabi masih hidup. Nah, berarti itu amalan yang disepakati oleh Nabi. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, agama sudah tutup, sempurna, wahyu sudah tutup, sudah gak turun lagi, lalu Anda membuat ajaran baru, cara yang baru, siapa yang ngerekom Anda? Siapa yang mentazkiyah Anda? Siapa? Kan Nabi sudah meninggal. Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah selesai. Terus Anda membuat ajaran baru. Terus siapa yang ngerekom jenengan? Kan itu. Nah, itulah baru namanya bid'ah. Cara beribadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Bilal itu bukan bid'ah, wong Nabi masih hidup kok. Jadi ketika Nabi masih hidup, beliau adalah asy-syari, yang mengatur syariat atas izin Allah. Makanya ketika ada yang salah, Nabi pun akan mengingatkan, ini salah, jangan dilakukan, pasti begitu. Ya. Nah, begitu. Taib, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Bahasa ada waktu nggih. Kalau nggak salah jam 7 lebih nggih Pak Adi ya. Bisanya. 7? 8. Nah, sudah waktu, monggo yang mau bertanya. Nggih. Waalaikumsalam. Tentang bid'ah, apakah bid'ah itu hanya terbatas pada amalan ibadah atau mencakup yang lain seperti pemikiran, perbuatan, ucapan, dan juga mungkin hukum-hukum yang bisa dicontohkan Nabi, atau itu termasuk bid'ah kalau kita tidak menyentuh dari Nabi. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pengertian bid'ah secara ya bahasa maupun secara ya terminologi, secara istilah syariat. Jadi kalau kita bicara bid'ah, itu adalah segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru. Nah, kemudian bid'ah itu masuk ya kepada kriteria yang lebih mendalam secara syariat adalah segala sesuatu yang diada-adakan ya dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Adapun yang di luar itu maka tidak termasuk kategori bid'ah secara istilah, tapi bid'ah secara bahasa. Contoh, ketika di zaman Umar bin Khattab, taraweh ya itu oleh Umar dijadikan 23 rakaat. Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Bid'ah secara apa? Bid'ah secara bahasa. Kenapa? Sebab sholat tarawih itu punya usul, punya dasar, contoh dari Nabi. Nabi ketika masih hidup pernah sholat tarawih selama 3 malam. Ya, lalu setelah itu Nabi meninggalkan. Kenapa Nabi gak melanjutkan? Karena wahyu masih turun. Nabi khawatir kalau nanti ini dilanjutkan, lalu turun perintah kewajiban, kita nggak akan sanggup. Ya, kita nggak akan sanggup. Kan begitu. Itu alasannya. Sehingga Nabi tidak melanjutkan dengan berjamaah. Nah, setelah Nabi meninggal, umat Islam makin banyak, ya, yang datang ke masjid, ya, ada macam-macam, ya. Sedangkan waktu itu sahabat ngimami 11 tuh lama. Orang makin ke belakang imannya makin nggak seperti sahabat. Sahabat imannya kenceng-kenceng ya, nggak apa-apa sholat kayak Nabi 1 rakaat 5 juz, nggak apa-apa sahabat. Nah, tapi generasi berikutnya
Nah, jangankan generasi itu, zaman Umar sudah terjadi kegaduhan kayak gitu. Masing-masing sholat sendiri-sendiri akhirnya kan rame. Lalu dijadikan satu imam dan dipecah ya, menjadi lebih banyak tapi bacaannya lebih ringan. Nah, begitu. Sehingga kata sebagian ulama, yang mau sholat tarawih 11 rakaat monggo silakan, tapi bacanya yang standar kayak Nabi gitu ya. Nah, panjang-panjang. Yang mau 23 ya silahkan, tapi bacanya yang ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ini masing-masing ada contohnya. Dan Umar tidak melakukan bid'ah. Apalagi Nabi mengatakan alaikum bisunati wa sunati khulafair rasyidin. Betul kan? Hendaknya kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafair. Umar itu siapa? Khulafair rasyidin. Nah, begitu. Dan dijamin masuk surga. Dan sekali seperti itu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Kemudian tentang pelaksanaan ibadah ini sekali lagi ya, Nabi sudah menjelaskan dengan jelas ya, maka semua yang dicontohkan oleh Nabi itulah pokok-pokok dari agama, seperti sholat misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi semua sudah sempurna. Nah, sekarang apakah termasuk pemikiran-pemikiran ya, orang-orang menyimpang itu ya, pikiran-pemikiran yang sesat ya, seperti liberal ya, apakah termasuk bid'ah? Nah, kaum muslimin yang berbahagia, itu bukan bid'ah ya, tapi itu adalah kesesatan, penyimpangan yang kita harus mengkanter dan melawannya ya. Kalau itu pemikiran berkaitan dengan akidah, berarti bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah baru ya. Tapi kalau itu pemikiran di luar akidah, maka termasuk kesesatan secara umum. Nah, begitu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi sekali lagi pengertian bid'ah di sini yang kita maksud adalah segala sesuatu yang diada-adakan ya dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Taib. Adapun kriterianya luas kriterianya. Nah, nanti akan dijelaskan di kitab bid'ah. Nah, bagi yang berminat, Bapak bisa membeli kitab Al-I'tisam ya, karangan Imam Asy-Syatibi. Ini kitab yang membahas bid'ah yang insya Allah yang paling lengkap diantaranya. Kalau nggak salah ada 3 jilid ya. Nah, mungkin insya Allah sudah terjemahkan kalau salah. Al-I'tisam bisa dicari karangan Imam Asy-Syatibi. Itu membahas bid'ah secara lengkap. Ya, jadi kitab paling lengkap adalah kitab itu Asy-Syatibi. Ya, saya punya yang ringkasannya di rumah ya. Nah, saya belum punya yang asli, punya yang ringkasannya 1 jilid. Ya. Jadi sekali lagi mekaten nggih. Jadi bid'ah itu perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Nah, begitu. Ini yang kita pahami selama ini. Dan bid'ah sama maksiat masing-masing dilarang. Sama-sama dilarang dan sama-sama tercela. Ya, bid'ah bagian dari maksiat. Nah, dan setiap maksiat belum tentu bid'ah. Setiap bid'ah pasti setiap maksiat belum tentu bid'ah, kan begitu. Nah, ini mana harus berhati-hati. Makanya bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang membuat pelakunya kafir, ada bid'ah yang sifatnya kabair, dosa besar, ada bid'ah yang sifatnya shaghair, dosa kecil, kan begitu. Nah, makanya kita kalau bahas bid'ah nanti luas ya. Ya, maka Bapak semoga bermanfaat. Silakan dibeli buku itu. Anda bisa ketik di Google, Anda bisa beli, cari yang terjemah saja ya. Nanti kalau bahasa Arab jenengan kekeselan gitu moco ya. Nah, begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon doa restunya. Pondok sudah membuka pembebasan lahan wakaf ya. Yang dibutuhkan dananya 350 juta dengan seluas 1.644,5 meter persegi. Ini sudah dibuka lowongan bagi jenengan untuk membangun rumah di surga ya. Membangun rumah di surga untuk menyimpan harta Anda seaman-amannya. Ini yakinlah inilah harta yang akan Anda dapatkan. Monggo yang punya rezeki berapapun silakan bisa datang ke pondok atau bisa transfer ya. Nanti insya Allah
akan banyak bertebaran selebaran. Sekali lagi ini untuk perluasan pendidikan Islam ke depan. Monggo Bapak Ibu silakan, kalau nggak bisa membantu dengan biaya bisa dengan doa. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan begitu ya. Itu bagian dari Anda ya, andil dalam kebaikan. Sekali lagi mohon doa restunya, pondok mau membebaskan wakaf lahan seluas 1644,5 meter persegi. Semoga Allah mudahkan, dan per meternya harganya 200.000. Jadi per meter persegi harganya berapa? 200.000. Masya Allah ya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roda ini Pak Rodi. Halo, disisakan buat anak Pak Dul itu ikan. Oh, kan tuh.